Beliau mendapatkan gelar Tengku Mulia di Laga Turiman Fatur Rahmanur. Ini juga mungkin masih banyak belum paham ini, Pak. Ini maksud gelar ini seperti apa dan apa tanggung jawab daripada gelar ini? Ketika daerah istimewa Kalimantan Barat, Sultan Hamid sudah ditawar kepada balik, kamu mau bergabung ke Malaysia atau bergabung ke negara 17 Agustus. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Kembali lagi bersama kita di channel Perennial Law. Untuk hari ini kita akan melanjutkan sesi ketiga. Kita bersama dengan Bapak Turiman SH.M. Hum. Nah, beliau juga ini saya mungkin perlu sampaikan juga. Beliau mendapatkan gelar Tengku Mulia di Laga Turiman Fatur Rahmanur. Ini juga mungkin masih banyak belum paham ini, Pak. Ini maksud gelar ini seperti apa dan apa tanggung jawab daripada gelar ini? Ya, baik. Jadi sebenarnya ini gelar kehormatan dari Kesultanan Pontianak karena perjuangan saya membuka misteri siapa perancang Sultan Lambang Sultan Hamid dan dianggap mengangkat marwah Kesultanan Pontianak. Nah, dan saya bergabung dengan satu yayasan namanya Yayasan Sultan Hamid II bersama kerabat Kesultanan, ya. Nah, karena perjuangan saya membuahkan hasil, diakuinya Lambang Negara 2016 kan begitu kan, kemudian diusulkanlah di dalam rapat 12 ahli waris dari Istana Kadriah untuk diberi gelar kehormatan bagi orang-orang di luar kerabat kan, tapi berjasa dalam mengangkat marwah Kesultanan Pontianak. Nah, Kesultanan Pontianak kemudian untuk pemberian gelar itu tentu di lingkungan Kesultanan Pontianak 12 ahli waris waktu itu di era Sultan ke-8 Syarif Abu Bakar Al-Qadri, ayah dari Sultan ke-9 hari ini. Ya, sudah meninggal kan, sudah pulang ke rahmatullah. Rapat dengan para 12 ahli waris waktu itu, jadi bersamaan dengan diangkatnya 40 pangeran, kemudian diberinya gelar kepada orang-orang yang dianggap berjasa kepada Kesultanan Pontianak sebagai bagian dari kebangsawanan di Kesultanan Pontianak. Jadi bersama dengan itu ada tiga orang, yaitu Pak Edi Kamtono, Pak Edi Kamtono, Datuk Praja dia, kemudian Ansari, ya kan, Tengku Karya, kemudian saya Tengku Mulia di Laga. Nah, gelar itu memang agak berat karena ada amanah dari Sultan, dari titah dari Sultan Abu Bakar kepada saya bahwa tugasnya adalah kalau ada tamu-tamu dari luar yang ingin mengenal sejarah Kesultanan Pontianak dan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat, karena Pontianak pernah jadi ibu kota daerah istimewa Kalimantan Barat kan, dan simbol-simbol di Kesultanan, ya kan, Beri Jami, sejarah Kesultanan Pontianak, dan Lambang Negara kaitan dengan Sultan Hamid, dan saya yang diperintahkan oleh Sultan untuk menjelaskan untuk tamu-tamu yang datang luar misalnya dari nasional ya. Tapi kalau tamu-tamu biasa yang wisata ada juru kunci yang menjelaskan yang sudah saya kader. Luar biasa. Berarti yang menjelaskan tentang Pontianak ini ya
ini yang jelas. Contohnya waktu kedatangan Hakim Konstitusi Pak Dr. Hidayat kan, kemudian dari Dirjen Cagar Budaya ketika mau merenovasi Masjid Jami sebagai cagar budaya. Tadinya kan Istana Kadir lebih dahulu yang mau dipugar. Tapi berdasarkan sejarah kan Sultan Abdul Rahman kan mendirikan Masjid Jami dulu. Baru istana. Karena gitu. Ya, jadi Masjid Jami itu 1771. Kota Pontianak, makanya tugutnya kan di luar gerbang kan. Setelah gerbang baru Istana Kadriyah 1778. Diselesaikan oleh Sultan Yusuf. Luar biasa. Jadi memang ada filosofi tersendiri karena masjid dulu dibanding istana. Iya, memang masjid di Kesultanan di Kalimantan Barat tuh depan keraton pasti ada masjid dulu. Karena itu berkaitan dengan dakwah. Dengan dakwah dari Habib Husin Al-Qadri kan itu. Di Sambas juga sama. Sama, semua di seluruh Kalimantan Barat. Itulah yang kemudian nanti bergabung menjadi daerah istimewa Kalimantan Barat. Ini Oke, baik. Sebelum kita masuk ke daerah istimewa Kalimantan Barat, kita ini mungkin banyak orang ingin tahu dulu berkenaan dengan Pontianak itu bagaimana sih sejarahnya dan kerajaannya. Ya, baik. Jadi diawali dengan seorang pendakwah. Ya, sebelum Pontianak berdiri, yaitu Habib Husin Al-Qadri. Ya, dia dari Yaman, Hadramaut Yaman, yang dipesankan oleh gurunya untuk berdakwah Islam di arah timur. Belum disebutkan Indonesia. Jadi yang hutannya lebat, nah gitu. Itu aja pesan guru kan gitu. Maka pertama kali Habib Husin Al-Qadri bersama yang lain kan gitu sudah di Aceh. Ya, setelah itu kemudian bukan itu yang dimaksudkan, lalu ke Batavia. Setelah dia melihat posisinya, bukan. Batavia, kemudian ke arah timur, kemudian sampailah ke Kerajaan Matan, Ketapang. Sekarang Kabupaten Ketapang, Kerajaan Tanjung Pura kan pekasnya kan dua. Itu pertama ya ada yang Sukadana dan Kerajaan Matan. Sukadana itu Matan Hilir Utara. Nama kabupatennya sekarang Kayung Utara. Kayung Utara. Nah sekarang Ketapang, Kerajaan Matan. Beliau Habib Husin Al-Qadri itu diangkat jadi mufti, hakim, kadi di Kerajaan Matan, ya kan? Nah kemudian sempat dia melakukan pernikahan dengan Nyai Tua, Nyai Tengah. Nyai Tua dari kerabat Kerajaan Matan, dari etnis kami, dari saudara kami dari daerah. Kemudian punya putra Sultan Abdul Rahman. Jadi di dalam tubuh Sultan Abdul Rahman itu mengalir darah Yaman dan darah anak bangsa Indonesia dari Kalimantan kan begitu. Kemudian setelah itu Habib Husin Al-Qadri diambil lagi oleh Daik Opu Menambon. Jadi awalnya di Kerajaan Matan, kemudian pindah ke dihijrah lagi ke Mempawah, ke Tanah Gale Herang, sekarang Kabupaten Mempawah, di Istana Ahmadulillah kan, oleh Daik Opu Menambon. Diangkat juga menjadi mufti juga. Mufti dan guru agama, ya kan? Nah, rupanya Sultan Abdul Rahman membawanya itu juga membawa anaknya, Sultan Abdul Rahman. Sultan Abdul Rahman ternyata Daik Opu Menambon punya putri Chandramili, jatuh cinta dengan Sultan Abdul Rahman. Maka menikah dengan Sultan Abdul Rahman, kan gitu. Lalu setelah menikah dengan Sultan Abdul Rahman, Sultan Syarif Abdul Rahman ini hijrah ke Banjarmasin, menikah lagi dengan istri kedua, ya kan, digelar Syekh Nur Alam. Nah begitu pulang membawa istrinya, istri pertama dibawa istri pertama. Kemudian ketika pulang ternyata ayahnya Habib Husin Al-Qadri sudah pulang ke rahmatullah, sehingga dia bersepakat dengan kerabatnya, dengan istrinya Putri Chandramili untuk hijrah lagi, menyiapkan
perjalanan dengan kapal lancang kuning kan, dari Mempawah, Mempawah itu, kemudian ke arah timur, sampailah di Simpang 3 kan, Simpang 3 antara Landak dan Sungai Kapuas, ya kan, lalu melewati, kemudian kapal lancang kuning itu merapat di sekarang cikal bakal Bediten itu, yang sekarang Kampung Beting itu kan, kalau istana itu kan Kampung Dalam Bugis, ini kan Beting dan gitu kan, maka didirikan musola dulu. Yang didirikan ini Abdurrahman. Sultan Abdurrahman. Belum Sultan dia, belum. Abdurrahman masih. Kemudian didirikan masjid, kemudian yang kelak masjid ini jadi masjid Sultan Abdurrahman 1701 kan. Kemudian di depannya mendirikan istana. Kapan ini? 1778. Ya, kan tadi kan awalnya belum menjadi seorang sultan, belum, masih. Jadi pengangkatan sebagai sultan itu kapan? Jadi 1778. 78 berdirinya Istana Kadriah, bukan keraton ya. Istana Kadriah, ada tulisan Melayu di atasnya. Istana Kadriah. Lalu dilantik oleh Raja Palembang. Nah, melantik Raja Palembang dengan disaksikan oleh para raja seberang dan raja-raja yang sudah ada di Kalimantan Barat. Ya, dilantiklah menjadi sultan pertama Kesultanan Pontianak atau Istana Kadriah Sultan Abdurrahman, ya kan? Nah, setelah itu baru turun menurun sampai Sultan Yusuf, Sultan Hamid I, sampailah ke Sultan Muhammad Al-Ghazali, ayahnya Sultan Hamid. Sultan Hamid ini Sultan ke-7. Ke-8 Abu Bakar. Syarifnya Ervin Al-Ghazali hari ini, yang mulia Syarif ini adalah Sultan ke-9. Nah, Kesultanan Istana Kadriah Pontianak ini adalah kesultanan termuda di seluruh Kalimantan Barat. Yang paling tertua itu Mantan, Kerajaan Mantan, Tanjung Pura, kemudian Sambas. Sambas terhubung dengan Brunei Darussalam. Kemudian Sintang terhubung dengan Majapahit. Sanggau, Landak, ada Mempawah Matobilah dari Bugis kan, yang juga menikah dengan setempat kan gitu. Nanti pertahanannya Landak kan gitu kan. Nah, 12 kesultanan ini termasuk Kubu. Yang baru dilantik nih, dilantik. Nah, perjalanan Istana Kadriah ini 1778, puncaknya itu di Sultan Muhammad Al-Ghazali, puncak kejayaan. Istana Kadriah itu di Sultan Muhammad, ayahnya Sultan Hamid Al-Ghazali. Nah, dia punya istri Syekha Jamilah dari darah Turki. Itulah yang melahirkan Sultan Hamid. Makanya Sultan Hamid kan model wajahnya itu seperti orang-orang Turki, tinggi besar ya. Ayahnya Sultan Muhammad. Sultan Muhammad sendiri korban mandor yang jenazahnya diketemukan di belakang katedral Pontianak. Ini loh, yang 1 tahun, sedangkan Sultan Hamid di Jakarta. Sebenarnya yang berpeluang menjadi sultan adalah abangnya, ya. Tapi karena ada 100 kerabat dibunuh Jepang, diterima mandor, beliau di Jakarta selamat, Sultan Hamid II. Lalu 1945 kita masuk tahun 45 kan, beliau dilantik menjadi Sultan ke-7 Kesultanan Pontianak, menggantikan ayahnya almarhum Sultan Syarif Muhammad Al-Ghazali, yang ketika dia pulang, dia mengumumkan kepada masyarakat Pontianak, siapa saja yang bisa menemukan jenazah ayah saya akan diangkat oleh kesultanan seumur hidup pensiun. Lalu ada orang Bugis yang menunjukkan dari Sungai Bawang, menunjukkan bahwa di belakang katedral, makam Katolik katedral, ya, kemudian diangkat sudah 1 tahun, itu utuh badannya, dan itu gempar kota Pontianak, dan itu diabadikan di kota Pontianak.
Ya. Tapi itu udah dicek kebenarannya. Iya, dia cek menjadi kembar karena diangkat Fisiknya sama. Ya, Sultan Muhammad jenazahnya dibungkus dengan permadani, ya kan, oleh Jepang, ya kan. Kalau yang lain kan dibunuh di Mandor. Kalau Sultan Muhammad kan di Pontianak, ya kan. Kalau Raja Ketapang hari ini juga nggak tahu, ya makamnya di mana kan gitu kan, masih misteri kan. Kita itulah satu generasi kita hilang di Kalimantan Barat. 12 kerajaan-kerajaan itu. Nah, Sultan Hamid datang membenahi Kesultanan Pontianak sambil melakukan komunikasi dengan seluruh raja-raja yang tadi korban mandor. Maka mulailah didirikan daerah istimewa Kalimantan Barat 14 Mei 1947. 47. Kita belum bergabung dengan negara 17 Agustus di luar. Belum. Walaupun rakyat Pontianak sudah tahu kita merdeka. Ya, sudah ada yang mengibarkan bendera merah putih di kebun jeruk. Ya, PSP sekarang ya. Nah, tapi kita belum bergabung karena kita Sultan Hamid membentuk satuan kenegaraan berdiri sendiri, otonom. Yaitu gabungan federasi 12 swapraja, kerajaan, 3 neo. Itulah namanya daerah istimewa Kalimantan Barat. Ini penamaan daerah istimewa Kalimantan Barat ini? Tadinya kan Borneo Barat, ya, Kalimantan Bersatu. Kalimantan Bersatu. Makanya KB kan, Kalimantan Bersatu, mobil itu kan, tadinya. Tapi Borneo Barat yang berdiri dulu, namanya daerah istimewa Kalimantan Barat. Nah, jadi bukan bentukan PANMU, bukan, tapi ini federasi dari raja-raja. Nah, tapi kan ketika itu memang didatangkan dari Staglat kan, itu kan, daerah istimewa satuan kenegaraan berdiri sendiri dengan kepala daerahnya Sultan Hamid. Begitu. Nah, letak keistimewaan itu di pengelolaan tanahnya. Ya, tanahnya itu dibagi 3. Kalau yang Tembawang untuk saudara-saudara kan etnis Dayak. Dikelola oleh Pastirah, Pangaraga, Temenggung, ya, Kepala Binua. Sedangkan itu adat lah ya Pak. Adat. Sekarang yang dikenal hutan adat ya. Kemudian yang didirikan istana-istana ini Grand Sultan, tanah Grand Sultan. Ada di Sambas, ada di Mempawah, ada di Sanggo, ada di Sintang, ada di Ketapang, di Pontianak, Grand Sultan. Nah, Sultan punya tanah Grand Sultan dibagikan lagi kepada kantor-kantor pemerintahan, namanya tanah swapraja. Jadi hak itu maksudnya hak kepemilikannya itu seperti apa? Jadi kalau hak raja itu hak raja. Jadi di Kalimantan itu ada hak raja, hak kerajaan, beda. Hak raja itu Grand Sultan, lambangnya mahkota, emas, menonjol, mas. Banyak orang Pontianak masih menyimpan itu, Sultanan. Kalau swapraja itu hak Grand Sultan cuma diberikan kepada pemerintahan untuk didirikan kantor pemerintahan. Tanah 1000 seberang sini nih. Kalau Pontianak seberang sini namanya 1000, tanah 1000. Sudirman. Nah, itu tanah 1000 itu swapraja. Swapraja. Jadi hak pakai lah. Nah, didirikan kantor-kantor pemerintahan, salah satunya Kepresidenan Kota Pontianak. Kepresidenan, kantor kepresidenan. Sintang juga begitu, ada kepresidenan. Swapraja juga. Hak raja dan hak kerajaan beda. Hak kerajaan itu swapraja yang diberikan. Jangan yang dibagikan kepada kepala-kepala kampung, HO, either ordonansi, tanah HO. Gitu loh. Tapi itu pengakuannya sampai saat ini apa? Nah, jadi setelah daerah istimewa Kalimantan Barat tahun 47, kan kita bergeser ke tatanegaraan kita. Masuk keris kan. Bergabunglah kita dengan negara 17 Agustus. Mari kita buka konstitusi pasal 2, huruf A dan huruf B. Huruf A itu negara proklamasi, negara Jawa Timur dan daerah istimewa Yogyakarta dan seterusnya. Pasal 2B itu adalah satunya daerah istimewa Kalimantan Barat sebagai satuan kenegaraan berdiri sendiri. Jadi gabung. Itu diatur di dalam RIS itu. Terus konstitusi pasal 29. Pasal 2 huruf A dan huruf B. Sebagai kesepakatan KMB 27 Desember 49. Itu tertulis di situ. Tertulis daerah istimewa Kalimantan Barat. Nah, daerah Kalimantan daerah istimewa, satuan kenegaraan berdiri sendiri, otonom.
Dan ada dokumen internasionalnya yaitu KMB. Iya kan? Ini juga satuan kenegaraan berdiri sendiri. Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Nah, Sultan kan ketua BPU. Gabungan negara-negara bagian salah satunya daerah Istimewa Kalimantan Barat. Negara 17 Agustus diwakili oleh Muhammad Hatta karena Bung Karno kan ditahan oleh Belanda di Muntok, di Bangka, Belitung sama Muhammad Hatta di Menungin kan. Nah, tahun 48 ya 49 ya kan berjalan, maka Sultan Hamid menemui Bung Karno di Buntok di Bangka Belitung. Itulah pertama kali Sultan Hamid bertemu dengan Presiden Soekarno. Nah, perjalanan daerah Istimewa Kalimantan Barat ini yang ibu kotanya di Pontianak. Yang sempat diresmikan Keresidenan Sintang, Keresidenan Ketapang, Keresidenan Sambas. Yang meresmikan siapa itu? Sultan Hamid. Jadi yang jadi kepala Soekarno ya Raja Sintang, Raja Sintang. Sambas, Raja Sambas. Ketapang, Raja Ketapang, Matan. Kepala Soekarno. Iya. Kami bergabung federasi. Kerajaan. Tapi tanah Greng Sultan itu dimiliki oleh raja. Raja siapa dalam maksudnya? Iya, kalau di Pontianak ya Raja Pontianak. Kalau Sintang Raja Sintang, kalau Sambas Raja Sambas. Tapi yang diberikan kepada pemerintahan Swapraja namanya. Yang dibagikan kepada muhajirin, kepala kampung. Makanya ada kampung Banjar kan, kampung benua dalam Bugis, kampung Arab, tanah udah nanti. Nah, Swapraja itu BPN zaman daerah Istimewa Kalimantan lah. Berikan, ada suratnya, beda, tidak ada kronnya. Masih ada Arab Bundul ya. Kalau yang kron Arab Bundul Melayu. Tapi kalau yang masih ada Swapraja banyak masyarakat Pontianak yang megang Swapraja. Tapi pengakuannya itu gimana? Nah, setelah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 50, kembali lagi Undang-Undang 45, maka tahun 65 kan kita tahun 60 kan terbit Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 60 Agraria. Nah, tanah-tanah bekas Swapraja itu statusnya tanah negara, bukan tanah yang dikuasai negara ya, tanah negara. Yang lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah bagian 4-nya. Tapi ya kan peraturan pemerintah itu ditunggu kan tidak ada, belum terbit, ya kan. Sedangkan Kalimantan Barat menjadi daerah administratif. Undang-Undang 5 tahun 56 bergabung ibu kotanya di Banjarmasin, wilayah administratif. Berpedoman kepada Undang-Undang 258 Produk Jogja. Bentuk Kalimantan pedomannya pakai Undang-Undang Jogja loh. Nah, berdiri dari setelah kita kembali ke negara kesatuan, bagaimana status tanahnya? Ini kan ini yang menjadi problemnya ini. Kan jadi problem. Nah, menurut Undang-Undang Agraria bagian keempat, Romawi 4 itu, bahwa yang bekas Swapraja itu menjadi tanah negara yang hak epraf, yang orang-orang Belanda yang ada di Kalbar ya menjadi dikuasai oleh negara. Maka ada dua kategori tanah negara dan tanah yang dikuasai negara beda. Yang paling mengikat itu yang mana Pak? Yang dikuasai oleh negara itu hak bekas, hak barat, hak epraf, hak pakai Belanda. Sudah diberikan kepada Belanda. Kalau jalan DIKB sudah diberikan dihibahkan kepada militer, Jalan Cemara, Sumurbul, Asrama Hidayat itu hibah, nggak bisa ditarik oleh kesultanan. Menang. Nah, kalau dia pengadilan dia menang. Ya hibah soalnya. Nah kalau yang Swapraja kan hak pakai. Jadi kalau udah selesai ya dikembalikan kepada yang memiliki hak ya. Apakah kecuali sudah disertifikatkan oleh pemerintah daerah, tidak dikotak-atik kan gitu. Nah, ditunggu peraturan pemerintah, terbitlah PP 24 tahun 2007 tentang pendaftaran tanah. Disebut dengan hak-hak lama pasal 22 D3. Termasuk di situ hak Swapraja. Ya. Lalu terbit peraturan BPN 2 Permendagri 225 yang hanya dimiliki 2 hektar, boleh 2 hektar. Diajukan sertifikat hanya 2 hektar, tapi tanah pertanian. Ya.
Lalu begitu terbit di era reformasi, terbit lagi Undang-Undang Omnibus Law kan? Terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021, kita baca di pasal 98-nya. Tanah swapraja. 5 ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu swapraja atau bekas swapraja. Ayat 5-nya swapraja tapi daerah istimewa Jogja. Kalau daerah istimewa Jogja kan memang gabung dengan negara 17 Agustus. Terdaftar pasti. Kalau yang di luar Jawa ini kan khususnya di Kalimantan harus daftar ke BPN. Menurut pasal 98 harus didaftarkan. Apabila tidak didaftarkan, maka 5 tahun menjadi tanah negara. Makanya kemarin nih saya ditugaskan lah ya untuk mendata kembali. Karena itu kan penelitian mandiri saya di RSUD Kalbar. Dan itu ada rentan waktunya 5 tahun. 5 tahun. Jadi tapi iya, isu yang terbaru katanya mau dipercepat 2 tahun. Efektivitasnya PP ini. PP ini kan melaksanakan Undang-Undang Omnibus Law. Khusus pertanahan. Kalau Omnibus Law ini masih tetap dinyatakan sah berlaku karena kan ini bersyarat. Iya, masih berlaku. Nah, keluarlah pelaksanaannya PP untuk khusus pertanahan ya. PP nomor 18 tahun 2021 tentang daftar tanah. Tidak mencabut PP 24 2007, tapi menyempurnakan. Hak halaman ini dipertegas menjadi tanah swapraja pasal 98. SKT menjadi SPT sekarang pasal 97. Surat pernyataan tanah. Kalau kemarin surat keterangan ya. Tanah sebagai bukti penunjuk. Pasal 98 ayat 1 itulah swapraja atau eks swapraja. Jadi sudah tegas. Termasuk eks swapraja juga. Iya, swapraja dan eks swapraja. Itu. Jadi kalau tanah swapraja kan hak kerajaan. Kalau bekas swapraja mungkin tanah yang sudah di hak pakai sudah diberikan kepada pihak lain dulu kan. Nah, itu dikuasai oleh negara kan, itu kali didaftarkan. Kali ini 5 tahun jadi tanah negara. Makanya kemarin Persatuan Raja-Raja seluruh Indonesia membuat pernyataan ya kan tentang tanah adat, tanah swapraja, hak wilayah sebelum terbit undang-undang masyarakat adat ya. Mohon diperhatikan, berpernyataan, tolong diperhatikan karena itu kami ada sebelum Indonesia merdeka. Nah, saya kira ini memang juga perlu menjadi perhatian pemerintah ya, khususnya bagaimana pengakuan terhadap raja-raja sebelum Indonesia merdeka. Karena itu kan memang kita tidak bisa nafikan bagaimana peranannya sebelum negara kita merdeka. Dan bahkan kalau mereka mau iri sebenarnya itu bisa juga, karena kalau kita lihat bandingkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, bagaimana pengakuannya terhadap kerajaan dan kewenangannya itu sangat luar biasa. Makanya ketika daerah istimewa Kalimantan Barat Sultan Hamid sudah ditawar kepada balik, kamu mau bergabung ke Malaysia atau bergabung ke negara 17 Agustus. Tapi Sultan Hamid kan lebih bergabung ke negara 17 Agustus. Ditandai dengan Sultan Hamid menemui Bung Karno di Muntok, Bangka. Terjadilah Inter Indonesia 1 di Jogja, Inter Indonesia 2 di Jakarta, 27 Desember dari hak pengakuan kedaulatan. Ya kan? Nah, maka terbitlah RIS. Nah, sejak 27 Desember 9 itulah daerah istimewa Kalimantan Barat bergabung ke negara 17 Agustus. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diabadikan di pasal 2B negara 17 Agustus, diabadikan di pasal 2A konstitusi RIS. Ini yang perlu, itulah starting point perjuangan karir politik Sultan Hamid. Nah, sebagai diplomat ulung di KMB, dan sebagai kepala daerah istimewa Kalimantan juga bergabung. Itu kan nasionalis. Ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun setelah RIS itu Republik Indonesia bergeser ke UUD 50 karena paksa integrasi Nasir. Kan Nasir membujuk semua raja-raja, ya kan? Diserahkan kepada Nasir, paksa integrasi Nasir kan? Nah, Sultan Hamid pun sebagai raja bergabung kan di negara kesatuan kembali, tapi Sultan Hamid kan punya syarat. Saya tanya dulu dengan Kalimantan Barat, dengan rakyat saya mau bergabung atau tidak kan gitu.
mau kembali ke kesatuan atau tidak. Iya. Ya kan gitu. Iya. Nah itulah beliau pulang ke Pontianak bersama Hatta. Ya kan? Iya. Tapi ketika pergeseran itu Pak, apakah ketentuan berkenaan dengan Kalimantan Barat, daerah istimewa Kalimantan berubah menjadi daerah administratif Provinsi Kalimantan Barat, ibu kotanya di Banjarmasin. Undang-Undang 56 Undang-Undang 57 tahun 1995. Makanya hari ulang tahun Pemda kita kan 1 Januari. Daerah administratif, tapi daerah istimewa Kalimantan Barat apakah bubar? Tidak. Ya, itu kan menjadi pertanyaan. Nah, itu kan, tapi karena pergeseran konstitusi, ya kan, dengan sendirinya kan daerah istimewa berubah jadi daerah administratif, dan setelah itu kan kemudian ada peristiwa Sultan Hamid. Iya. Yang tadi bebas dari tahun 53 kan? Iya. Nah, daerah istimewa kembali ke negara kesatuan kan gitu. Iya. Jadi gabung, hanya menjadi problem hukumnya kan tanahnya tadi. Iya. Status tanahnya setelah terbit undang-undang agraria gimana? Iya, posisinya di mana? Dan saya kira ini memang perlu ada perhatian ya. Itu yang perlu diteliti. Ya, menurut saya itu diangkat setelah terbitnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2001. Iya. Setelah undang-undang tersebut ada baiknya, ya kan? Fakultas Hukum, Magister Hukum, Kenotariatan, kan, mengangkat masalah ini ke tingkat nasional karena ini sedang diperjuangkan oleh para raja. Nah, dan saya kira memang itu Pak harus memang didukung karena itulah tadi raja itu memiliki peranan juga. Tentu kan ini ada peran perguruan tinggi juga dalam penelitian mandiri dosen atau penelitian khusus Fakultas Hukum tentang hibah-hibah penelitian dari pusat. Kalau penelitian saya kan tentang daerah istimewa Kalimantan Baratnya, tentang status tanahnya, tapi setelah terbit PP ini kan problem sendiri nih, PR sendiri bagi secara hukum ya, secara hukum agraria pertanahan. Bagaimana tiba-tiba setelah 5 tahun tidak mendaftarkan jadi tanah negara? Iya. Apakah tidak menimbulkan konflik horizontal itu? Iya. Ya kan? Konflik vertikal itu di masyarakat. Ya kan? Nah, sejak sekarang disosialisasikan. Padahal kan hari ini aja faktanya di Kabupaten Sintang itu sekarang banyak orang sudah antri ke BPN. Mendaftarkan surat pernyataan sekolah beraja. Tapi kan BPN menunggu Duklat. Terjuk pelaksananya gimana? Walaupun BPN sudah terbit. Karena kan kekhawatiran juga nanti menjadi problem. Udah berselesai sedang di MK kan gitu. Nah, apakah karena PP 18 2003 minta ber-PP 24. Tapi berkenaan dengan kedudukan daerah istimewa Kalimantan Barat ini dari perspektif hukum nih Pak, apakah ini sudah dinyatakan tidak ada ataukah masih tetap berlaku Pak? Ya karena kembali ke Undang-Undang Dasar 45 amandemen dengan sendirinya daerah istimewa Kalimantan secara de jure kan tidak ada lagi, tapi de facto dulu kan pernah ada itu faktanya kan. Secara de facto, secara de jure, secara konstitusional kan di bawah konstitusi RIS 49 pasal 2B. Udah dinyatakan tidak berlaku. Tapi setelah terbit peraturan negara proklamasi Undang-Undang 5 tahun 60 tentang tanahnya kan itu berkaitan dengan fakta sejarah bahwa kita bekas daerah istimewa Kalimantan Barat, bukan Kalbar mau kembali ke negara federal, bukan. Tapi status hukumnya daerah istimewa tentang tanahnya gimana? Ya, artinya hak-haknya itu mereka apa? Karena kan itu hak. Iya, sementara pihak pemerintah pusat menginginkan pemerintah daerah di Kalbar di seluruh Indonesia untuk menata aset daerah. Nah, ini berkaitan ini. Kantor-kantor pemerintahnya dibangun di atas Swapraja. Yang dulu bekas daerah istimewa Kalimantan Barat. Bagaimana? Nah, inilah yang menjadi persoalan yang perlu diselesaikan. Kan itu perlu diteliti, diproblematisasi sebelum menimbulkan konflik-konflik horizontal dan vertikal di masyarakat. Oke, baik. Baik, para pemirsa, inilah sekelumit berkenaan dengan keberadaan Kalimantan Barat, bagaimana kisahnya, bagaimana sejarah awal terbentuknya, bahkan dinamika sebelum bergabung dengan negara kesatuan Indonesia. Iya, karena kedudukan Sultan itu mengayomi itu. Nah, dan keberadaan Sultan Hamid II ini adalah sebagai orang yang
kira-kira dianggap mampu mengakomodir semua elemen yang ada di Kalimantan Barat sehingga bisa masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi Kesultanan Pontianak kalau lihat dari arsitektur bangunannya itu, kalau saudara datang ke Istana Kaji pintu gerbang itu joglo arsitektur Jawa. Masuk ke tangga 12 melengkung-lengkung arsitektur Tionghoa. Karena seluruh Pontianak 71 berdiri pekong di Kapas Peles itu, Kapas Indah itu sudah ada. Kan? Kemudian tengah naik tangga 12 naik ke atas, Balirung itu rumah Melayu. Di belakang rumah Melayu kan patat kapal itu. Bentuknya melengkung, kan? Lengan kuningan. Di belakang itu ada rumah panjang. Tanah dari Edis Daya. Tapi yang menonjol di ruang tengah itu kan ada mahkota, paling menonjol. Mahkota lamangnya, ya kan? Makanya dia mengayomi. Nah, konsepnya sebenarnya Kesultanan Pontianak sama dengan kesultanan yang ada di Kalbar. Welcome terhadap muhajirin, ansor dan ansir, pendatang dan yang ansor maupun muhajirin. Inilah saya lihat bedanya ini Kalimantan Barat dengan wilayah yang lain. Kalau Kalimantan Barat itu betul bahasanya tadi Bapak ini bahwa adalah wilayah yang sangat terbuka dengan pendatang. Pendatang, welcome. Dan di sini terlihat pendatang yang satu dengan pendatang yang lainnya maupun dengan orang yang asli di sini itu mereka hidup damai tentram bersama. Bhinneka Tunggal Ikanya kan gitu. Kalau kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, di sini ada di Pontianak ada Kampung Jawa. Ada Kampung Tambelan, orang Tambelan, Kampung Banjar Serasan, orang Banjar dulunya, Kampung Bugis, Kampung Dalam Bugis, Kampung Arab, Kampung Pemanan Catar, Kampung tanahnya itu dulu dari Sultan, HO, tidak ordinansi. Bahkan Kesultanan memberikan fasilitas kepada pendatang. Kepada muhajirin. Sampai desa Jawa Tengah di Cimeneng Bawang itu, kuburannya itu 1926 loh. Jauh Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Luar biasa pemahaman kita tentang sejarah dari Kalimantan Barat maupun kerajaan-kerajaan yang ada. Yang penting di sini juga perlu kita catatkan adalah berkenaan bagaimana kontribusi Sultan Hamid II berkenaan dengan bagaimana Kalimantan Barat itu bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik para pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Bapak Tuliman, dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, yang juga tadi mendapatkan gelaran. Tentu gelaran ini punya makna, mudah-mudahan beliau tetap mampu konsisten dan istiqomah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh kerajaan. Mudah-mudahan juga apa yang telah dilakukan oleh beliau menjadi amal pahala, karena kan ini adalah merupakan suatu pengetahuan kepada generasi muda kita, sehingga beliau tetap senantiasa sehat bersama keluarga. Amin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Saya juga terima kasih. Inilah hanya urun lembuk setitik air pun belum tentu tamat, tapi saya mencoba untuk menyumbangkan pemikiran saya sekedar urun lembuk kepada masyarakat akademis dan masyarakat umum. Untuk saudara-saudara saya yang di luar, saudara saya yang etnis Dayak, karena saya singgung-singgung tentang tanah Sembawang, marilah kita adil kasalino, Mbak Carumin Kak Saruga, Mbak sangat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya Muslim. Tapi kalau di sana saudara saya bersangat adibata. Luar biasa. Mungkin terakhir ini Pak, ada pesan untuk generasi muda kita. Jadi para generasi muda, karena kita ini sudah modelnya kampus merdeka kan, berpikiran merdeka. Kampusnya kampus merdeka, berpikiran merdeka. Bagaimana kita berpikiran merdeka kalau kita punya kebebasan akademik? Kebebasan ini dibuktikan bukan hanya unjuk rasa, tapi melakukan penelitian, riset. Sekarang apalagi kan dosen harus penelitian didampingi oleh mahasiswa kan begitu, ya kan? Itu kan konsep kampus merdeka kan, dan lintas disiplin. Dan dalam memahami ilmu hukum tidak bisa jadi kacamata kuda, karena mahasiswa hukum boleh juga kuliah di lintas fakultas kan. Ambil yang sesuai dengan talentanya, misalnya mau ilmu komunikasi atau teknik kan, silakan. Yang penting menunjang hukum. Menunjang hukum. Nah, baru lapor ke Badan Akademi Fakultas Hukum kan, dihargai itu kan. Konsepnya. Artinya kita berpikiran merdeka.
Saya punya pesan kepada generasi milenial, berpikir benar itu baik. Iya. Berpikir tepat itu lebih baik. Iya. Tapi alangkah lebih baiknya berpikir benar dan tepat. Karena berpikir benar dan tepat, berpikir dengan mata hati. Luar biasa. Terima kasih banyak kepada Bapak Turiman Fatur Rahman Nur SH M Hum. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, menjadi pencerahan, memberikan pencerahan, kemudian memberikan edukasi, dan yang paling inti adalah mampu menginspirasi kita semua. Beliau konsisten bagaimana perjuangannya dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana Pancasila itu muncul dan bagaimana proses pembuatannya, bahkan bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Terima kasih sekali lagi. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu bersama Bapak. Alhamdulillah, amin. Sekian, terima kasih pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perenya.